واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang semoga dengan demikian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dibukakan kepada kita pintu-pintu pengetahuannya tentangnya, juga menjadikan kecintaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah dan meningkat. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita kepada Asma Allah Al-Jamil, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah mulai pembicaraan tentang asma yang satu ini, namun di luar atau sebagai tambahan dari buku kecil ini. Sekarang kita kembali ke buku mini kita, di mana disebutkan di sini bahwasanya Asma Allah Al-Jamil tidak ada dalam Al-Quran dan hanya disebutkan dalam As-Sunnah. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-Jamil berarti zat yang maha indah dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Semuanya penuh keindahan dan kesempurnaan, tidak ada cacat maupun aib. Kalau alam semesta yang kita tinggali ini, langit yang menjadi atap kita, bumi yang menjadi pijakan kita, dengan tanah lembah, gunungnya penuh dengan berbagai keindahan dan keelokan. Lalu bagaimana dengan keindahan penciptanya? Subhanallah, ya. Subhana man khalaq, ya. Jika para nabi alaihimussalatu wassalam juga adalah seorang yang tampan dan rupawan, jadi tidak ada nabi yang jelek, karena ya good looking itu matlub pada para nabi. Ya, makanya Nabi pun juga ketika mengutus Rasul atau mengutus duta ke Persia dan Romawi juga pasti sahabat yang ya juga begitu, yaitu sahabat yang punya perfeksionis pada penampilannya, pada sosoknya, juga pada rupanya, juga akalnya tentunya yang nomor satu. Bagaimana cara berdiplomasi. Naam. Begitu pula ketika Allah menciptakan Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Yes. Di mana malaikat tentunya alam malaikat itu adalah alam keindahan dan keelokan. Sebagaimana mungkin disinggung pada kesempatan yang lalu. Maka kepalanya atau jenderalnya, yaitu Jibrilnya, adalah yang utama, di mana disebutkan bahwasanya Jibril seperti yang sudah dikenal memiliki 600 sayap.
Satu sayapnya itu terbuat dari emas, satunya dari perak, satunya dari yakut, satunya dari berbagai perhiasan, ya, yang indah dan memukau. Maka itulah ciptaan Allahu Al-Jamil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun manfaat mengimani asma yang satu ini banyak sekali tentunya. Di antaranya yang pertama, menetapkan dan mengukuhkan sifat indah bagi Allah sesuai dengan apa yang layak baginya. Keindahan pada zatnya, karena tidak sama dengan zat makhluk. Zat Allah, ya, maha segalanya. Kemudian sifatnya juga demikian, berbeda dengan sifat makhluknya. Juga asma dan perbuatannya, meskipun nama itu boleh sama, tapi tampilan jelas beda, ataupun hakikatnya ketika itu dinisbatkan kepada Allah itu beda. Di antara manusia misalnya saja nama boleh sama namanya Agus, Budi, ya kan, atau Wati, Indah, tapi orangnya beda. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia mendengar, kucing juga mendengar, tapi pendengaran kucing dengan pendengaran manusia beda. Lalu bagaimana dengan pendengaran pencipta keduanya? Tentu sangat beda. Kemudian tanpa menanyakan bagaimananya atau menyerupakannya dengan makhluk. Ini yang dimaksud keterangan tadi. Kemudian yang kedua, mencintai Allah Al-Jamil, zat yang maha indah dalam segala halnya. Naam, dengan mengetahui, ya, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan sifatnya, keindahan namanya, keindahan, ya, zat dan perbuatannya, maka semakin dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, ya, ada perkataan salah seorang ulama salaf bahwasanya di antara, ya, penenang pikiran itu adalah ketika melihat keindahan ciptaan Allah, keindahan alam semesta. Ya. Lalu bagaimana kalau kemudian, ya, nantinya kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, di mana puncak nikmat surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, merindukannya dan mempersiapkan diri dengan amal soleh yang dapat mengantarkan kita ke surga. Tentunya ketika kita mempelajari, ya, asma Allah yang demikian ini akan semakin menimbulkan rasa rindu pada kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita akan memotivasi diri untuk mempersiapkan perjumpaan itu. Bagaimana? Dengan banyak melakukan amal soleh, tidak berpangku tangan, karena amal soleh itu menjadi syarat pengantar masuk ke surga. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan contoh kepada kita, mengajarkan agar meminta hal yang demikian, ya, wasyauqa ila liqa'ik, ya, wan nazar ila wajhikal karim. Di antara permintaan Rasulullah SAW, ya Allah, obati kerinduanku untuk berjumpa denganmu, dan juga berilah kelezatan memandang wajahmu. Ini diantara permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa doanya.
Yang keempat, motivasi untuk tampil bersih dan indah, lahir dan batin, termasuk pakaian, penampilan, tingkah laku, dan niat. Jadi kebersihan dan keindahan itu sesuatu yang diajarkan oleh Islam, juga dimotivasi kita agar demikian keadaan kita, tampil bersih dan indah. Tapi bukan hanya pada penampilan, juga pada niat kita yang harus bersih juga, yang lurus. Kemudian juga pada tingkah laku kita, pada lisan kita, pada perbuatan kita, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tampilan bersih dan indah itu pada lahir dan batin, yang tampak maupun tersembunyi dari seorang mukmin. Kemudian yang kelima, ridha atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh hikmah, kebaikan, dan keindahan. Di antara takdir Allah barangkali ada yang terasa kurang enak ketika menimpa kita pertama kalinya. Namun sesudah itu, kalau telah berlalu, barangkali atau boleh jadi Allah memberikan ilham kepada kita bahwasanya setelah itu tampak apa yang tadinya terlihat tidak enak itu ternyata untuk dibuat enak di akhirnya. Untuk dibuat enak di akhirnya. Di sini dikatakan walaupun itu berupa musibah ataupun hal-hal yang sekilas tidak menyenangkan. Karena dengan ridho atas takdir Allah itu membuat hati kita tenang. Kita sedang menjalani ketentuan siapa? Al-Alimul Hakim, Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pasrahkan. Nah, ridho hati kita menerima ketentuan tersebut. Boleh jadi takdir itu kalau boleh diumpamakan seperti jamu atau pil yang pahit kalau ditelan. Tapi setelah itu diharapkan kesembuhan, diharapkan kesehatan. Seperti itu pula takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh jadi di awalnya pahit untuk kemudian di akhirnya menyenangkan dan manis dirasa. Yang keenam, manfaat dari beriman kepada asma ini adalah husnudzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Al-Jamil, yang maha indah. Allah yang maha indah tentunya menentukan untuk kita hal-hal yang indah pula. Hal-hal yang indah pula. Meskipun sekali lagi akal kita terbatas, feeling kita, firasat kita juga terbatas. Dan pada waktunya boleh jadi Allah menyingkapnya dan menyampaikan kita kepada hikmah ataupun pelajaran yang hendak Allah berikan kepada kita. Hikmah atau pelajaran yang hendak diberikan kepada kita. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita telah selesaikan pembagian Asmaul Husna yang keempat, yaitu asma-asma yang membuahkan kesabaran dan ridha dengan keputusan Allah. Untuk kemudian beralih kepada pembagian Asmaul Husna berikutnya, yaitu al-asma yang memupuk rasa malu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjutkan atau dijadikan terakhir nanti. Nah, baiklah, kita lanjutkan saja kepada asma Allah, Asmaul Husna yang memupuk rasa malu dan syukur kita kepadanya. Untuk bagian yang kelima ini diawali dengan asma Allah Al-Kafi, yang berarti adalah asma yang zat yang maha mencukupi. Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi rizkinya untuk kita, mencukupkan kita dengan rizkinya, mencukupkan kita dengan kebaikannya, mencukupkan kita dari keburukan hamba atau ciptaannya. Itulah makna Al-Kafi. Allah mencukupkan rizki kita. Yang tidak cukup itu gaya kita. Nah, baik. Kemudian juga kebaikan yang Allah berikan pada kita itu cukuplah banyak. Kesehatan, ya, akal pikiran, ya, dan makan minuman dan sebagainya. Allah yang mencukupkan kita dari keburukan ciptaannya atau hambanya, baik itu manusianya maupun binatangnya. Ya. Alhamdulillah tidak ada harimau misalnya berkeliaran di sekitar kita, tidak ada ular, ya, kecuali jarang-jarang. Ini bagian dari manfaat ataupun aplikasi dari asma Allah Al-Kafi yang mencukupkan kita, membuat tidur kita nyenyak, membuat makan kita lahap, dan begitu seterusnya. Kata ini atau asma ini disebutkan hanya sekali dengan namanya, bukan dengan fiilnya. Kalau fiilnya ada beberapa kali, tapi kalau dengan namanya hanya pada surah Az-Zumar ayat ke-36, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Dikatakan bahwasanya ayat ini diturunkan sebagai pembenaran atau pengekalan kisah kejadian Nabi kita alaihissalam ketika hendak hijrah, ketika berada di Gua Thaur, di mana beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar, ya, yang saat itu melihat ke atas ke lubang gua, kemudian melihat kaki-kaki kafir Quraisy yang hendak mencari mereka atau mengejar kedua orang mulia tersebut. Lalu Abu Bakar terlihat ketakutan, dan Nabi pun alaihissalam membangkitkan keimanan dan keyakinan Abu Bakar dengan mengatakan ayat ini diantaranya, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah akan mencukupkan hambanya, kita ini, dari keburukan mereka, dari tipu daya mereka. Allah akan menjaga kita. Begitu pula dalam riwayat disebutkan bagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Bakar, apa yang engkau sangka, ya, terhadap dua orang di dalam gua ini, Allahu salisuhuma, sedang Allah yang menjadi pihak ketiga. Artinya apa?
dalam penjagaan Allah kita ini. Jangan resah wahai Abu Bakar. Kemudian juga dalam sunnah disebutkan bagaimana doa keluar rumah yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga ketika kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, apa kata Nabi? Kufita wa hudita wa wuqita fatanaha anhu syaitan. Sungguh orang yang mengucapkan doa tadi ketika hendak keluar rumah, sungguh Allah telah mencukupkannya, dan Allah memberinya petunjuk, memberimu petunjuk. Orang yang mengucapkan ini, Allah mencukupimu, Allah memberimu petunjuk, dan Allah melindungimu. Ketika itu setan langsung minggir, kata Nabi SAW. Dan bukan hanya setan yang hadir hendak menggoda kita, hendak menyesatkan kita ketika kita keluar rumah. Teman-temannya pun dikasih tahu, sudah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa engkau lakukan kepada seorang hamba yang telah Allah cukupkan keburukan kita darinya, kemudian Allah beri petunjuk dan Allah lindungi. Ya subhanallah. Kemudian juga ketika seseorang hendak tidur atau menuju pembaringannya, ya, di mana Nabi SAW juga mengajarkan doa bagaimana, ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupinya, dan wa ma'wana, memberikan juga tempat perlindungan, karena rumah bagi kita apapun bentuknya, apapun bagaimana rupanya, itu juga tempat perlindungan kita. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wiya, dan berapa banyak orang yang tidak punya kecukupan dan juga tidak punya tempat berlindung. Berapa banyak orang yang tidur di jalanan, berapa banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan. Nah, itu juga, ya, kecukupan yang Allah berikan kepada kita, yang harus pandai-pandai kita syukuri. Dalam sabdanya yang lain, Nabi juga menyatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa man istakfa kafahu Allahu azza wa jal, dan barang siapa yang meminta kecukupan dari Allah, Allah akan mencukupkannya. Dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bagaimana tentang ashabul sahibul ukhdud, ya, anak kecil yang menolak untuk kembali kepada agama kaumnya, sampai-sampai raja pada saat itu mengutus beberapa tentaranya untuk membunuh anak ini, anak kecil ini. Di antaranya dibawalah anak ini ke gunung, ke puncak gunung, untuk kemudian dilempar dari atas puncaknya
sehingga dengan kepala terbalik tentunya. Namun anak ini mengucapkan doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari keburukan mereka sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya mengguncang pijakan tentara-tentara tersebut atau prajurit-prajurit tersebut, sehingga kemudian mereka lah yang jatuh dan mati, sedang anak tadi kembali dengan selamat, kembali lagi bertemu dengan sang raja. Setelah itu kembali raja tadi mengutus prajurit-prajurit yang lain untuk mengirim anak ini kemana? Ke laut agar ditenggelamkan. Kemudian kembali anak ini mengucapkan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah keburukan mereka, cukupkanlah bagiku, cukupkanlah aku dari keburukan mereka. Kemudian tenggelamlah perahu yang ditumpangi oleh prajurit-prajurit itu dan juga anak ini, akan tetapi Allah menyelamatkan anak ini dengan doanya tadi. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali menceritakan datanglah seorang budak yang hendak memerdekakan diri. Di antara budak itu ada yang tidak dimerdekakan kecuali dengan bayar dahulunya, itu dengan menebus dirinya, membayar. Jadi harus ngumpulin uang dulu, kemudian membayar kepada majikannya agar menjadi orang merdeka. Budak ini datang kepada Ali, lalu mengadukan keadaannya, inni qad ajiztu an kitabati fa'inni. Wahai Ali radhiyallahu an, aku sudah tidak kuat angkat tangan, tidak mampu untuk membayar, menebus diriku, membayar kepada majikan. Kemudian Ali mengatakan kepada budak tadi, ala u'allimuka kalimatin allamnihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana 'alaika mithlu jabal sir dainan addahu Allahu anka. Maukah engkau ajarkan, kata Ali bin Abi Thalib kepada budak tadi, kalimat-kalimat, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seandainya engkau punya hutang sebesar gunung Sir, gunung, salah satu gunung di Jazirah situ di Irak kalau tidak salah, di mana Allah akan memudahkan bagimu untuk membayarnya. Tentu, kata budak tadi, maka katakan, kata Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Katakan, ya Allah, cukupkanlah bagiku dari yang halal-halal, dari rezekimu, jauhkan dari yang haram, dan berilah kekayaan kepadaku dari karuniamu, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Alangkah indahnya doa ini, agar Allah mencukupkan yang halal-halal bagi kita, sehingga kita tidak melirik, tidak ngiler melihat yang haram-haram. Kemudian juga agar Allah mengkayakan kita dengan karunia-Nya,
sehingga kita tidak memelas sama orang, tidak meminta-minta sama makhluk Allah. Luar biasa. Kemudian juga ketika seseorang hendak bertemu dengan orang yang ditakuti, orang yang jahat, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana alaihi salatu wassalam kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan aku berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Aku menjadikanmu di hadapan mereka. Aku jadikan engkau sebagai tamengku dari mereka. Ini maksudnya. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Kemudian juga ketika hal ini pencukupan yang Allah berikan juga kepada nabinya dengan dua fi'il, bahkan dengan dua fi'il, madhi dan mudhari'. Madhi menandaskan telah lalu, dan bahkan kalau diungkapkan dalam uslub tertentu akan memberikan faedah sebagai takkid, sebagai penekanan, kepastian. Dan dalam bentuk mudhari' atau dalam bentuk mudhari' atau dalam bentuk yang selalu berkesinambungan, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dan selalu mencukupkan nabinya alaihi salatu wassalam dengan penjagaan dan juga dijauhkan dari keburukan. Ketika Nabi dikepung, Allah katakan fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Bil munasabah atau kebetulan kata fasayakfikahum ini kata terpanjang dalam Al-Qur'an. Kata terpanjang dalam Al-Qur'an, sebagaimana misalnya kata wal yatalattaf adalah kata yang persis di tengah-tengah Al-Qur'an di surah Al-Kahf itu. Nah, dan masih banyak tentunya keunikan yang lain dari Al-Quran. Kemudian juga kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga ungkapan yang menunjukkan kepasrahan hamba dan menjadikan Allah sebagai pencukup baginya. Karena kata ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilemparkan ke api, kemudian diucapkan oleh Nabi kita alaihissalam ketika mendengar kabar bahwasanya beliau dan para sahabat dikepung. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Imran ayat 173. Dan masih banyak tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi zat yang memberikan kecukupan kepada hambanya dari berbagai sisi tentunya. Di mana di sini juga disebutkan bahwasanya Allah memberikan al-kifayah atau kecukupan atas kebutuhan hambanya yang darurat, berupa rizki, berupa penghidupan, berupa makan minum, juga
terlebih bagi hamba-hambanya yang beriman dan tawakal yang benar kepadanya, juga menggantungkan diri dalam urusan agama dan dunianya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan mencukupkan perlindungannya hamba tadi dari keburukan orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang hendak mengganggunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke buku mini kita ini, di mana dikatakan di sini Al-Kafi artinya adalah zat yang maha mencukupi, yakni zat yang melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hambanya. Al-Kafi juga mengandung arti yang membuat kaya. Allah lah yang membuat kita tidak butuh, berkecukupan. Karena al-kifayah itu berarti tindakan mencukupkan berbagai hal atau melakukan penjagaan, sehingga ketika pada taraf tertentu manusia akan sampai kepada yang namanya al-iktifa. Al-iktifa yaitu mencukupkan diri, tidak membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari yang lain. Sedangkan al-istighfa berarti meminta kecukupan dan mintalah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kafi juga digunakan untuk arti zat yang menjaga, ya, karena menjaga hamba tadi dari keburukan-keburukan, dari ketidaknyamanan, dari mara bahaya. Itu juga makna kandungan dari asma Allah Al-Kafi, sehingga hamba tadi tidak butuh selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada manusianya Allah berikan kecukupan, tapi kepada seluruh makhluknya dalam berbagai urusan dunia mereka. Kepada binatang bagaimana Allah berikan juga makan minumnya, kepada tumbuhan juga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan bagi mereka sehingga bisa tumbuh dan berkembang, bahkan menjadi sebagiannya menjadi makanan lezat bagi kita. Itu adalah pemenuhan dari zat Al-Kafi. Terlebih ketika hambanya yang soleh dalam beribadah kepadanya, Allah juga berikan kecukupan. Begitu pula ketika Allah memberikan kecukupan waktu sehingga kita bisa mengkaji asmanya Al-Jamil dan Al-Kafi sebagiannya pada saat ini, bagian dari asma Allah Al-Kafi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kafi memberikan kecukupan kepada kita dalam urusan agama dan ibadah kita, serta memberikan kecukupan kepada kita dari keburukan-keburukan dunia. Amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu juga yang batasi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.